Pernahkah Anda terpukau oleh aksi laga yang begitu memukau dan realistis? Di balik setiap pukulan dan tendangan mematikan, ada seorang seniman bela diri yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah perfilman internasional. Dialah Yayan Ruhian, seorang pesilat profesional sekaligus koreografer. Mari kita simak bagaimana perjalanan hidup Yayan dari awal hingga menjadi aktor terkenal. Yayan Ruhian, lahir 19 Oktober 1968, adalah seorang pesilat dan aktor yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Yayan Ruhian menekuni bela diri di Perguruan Pencak Silat Tenaga Dasar (PSTD) Indonesia sejak usia 13 tahun, sebelum memulai karirnya sebagai aktor. Pada tahun 1998, dia sempat menjadi instruktur seni bela diri profesional di sebuah perguruan silat. Selama menjadi instruktur, ia biasa mengajar ke beberapa kota di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Namanya langsung melambung setelah kiprahnya di film laga The Raid pada tahun 2011 dengan perannya sebagai Mad Dog. Karena perannya tersebut, terciptalah meme "seberapa greget lo" yang sangat populer pada saat itu. Kita mulai dulu dari awal dia terjun di dunia film pada tahun 2008. Yayan dipercaya untuk melatih pencak silat pemain yang akan berakting dalam film arahan sutradara Gareth Evans. Siapa sangka kepiawaiannya justru dilirik. Pria berambut gondrong ini memperoleh peran pertamanya dalam film Merantau yang juga diperankan oleh Iko Uwais, Cika Jessica, Christine Hakim, dan Doni Alamsyah. Selang 3 tahun, Yaya bermain dalam film garapan Gareth Evans, The Raid. Ia memperoleh peran sebagai Mad Dog, tangan kanan Tama yang memiliki keahlian silat tinggi. Ditambah lagi, kata khasnya, greget, pun sering dijadikan meme oleh warganet. Di film yang berhasil meraup 1,5 juta penonton ini, Yayan berakting bersama Iko Uwais, Raisa Hetepi, Joe Taslim, dan Doni Alamsyah. Lewat film ini pula, Yayan pun mendunia. Lewat aktingnya di sequel The Raid inilah, Yayan ini memperoleh kesempatan emas tampil di industri perfilman Jepang. Dalam film bertajuk Yakuza Apocalypse ini, ia berakting sebagai Yoken, pembunuh yang dikirim untuk membunuh Genyo Kamiura, bos Yakuza yang tak terkalahkan. Yayan dilatih terlebih dahulu selama setahun sebelum masuk ke proses syuting yang hanya memakan waktu 3 bulan. Yayan kemudian tampil dalam film ketiganya berjudul The Raid 2, Brandal sebagai Prakoso, yang juga disandingkan dengan Iko Uwais. Film Brandal merupakan lanjutan dari film The Raid. Menurut Gareth Evans, di film The Raid 2, Brandal, aksinya di film tersebut lebih brutal. Pada tahun 2018, Yayan Ruhian juga berperan dalam film Wiro Sableng sebagai penjahat bernama Mahesa Birawa. Aksinya sangat memukau dengan karakter sebagai musuh Wiro Sableng yang diperankan Vinoji Bastian. Sukses di kancah perfilman Asia, Yayan Ruhian tidak berhenti berinovasi. Ia kemudian berambat ke Hollywood, membintangi sejumlah film laga berkelas dunia. Di antaranya Star Wars Episode 7, The Force Awakens, dan John Wick Chapter 3 Parabellum. Kemampuan akting dan keterampilan bela diri yang mumpuni membuatnya menjadi aktor laga Indonesia yang paling diakui di dunia. Yayan Ruhian tidak hanya seorang aktor, tetapi juga seorang guru yang menginspirasi. Ia aktif memberikan pelatihan pencaksilat kepada generasi muda. Bagi Yayan, melestarikan budaya dan seni bela diri Indonesia adalah sebuah tanggung jawab. Yayan Ruhian telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah,
kita semua bisa meraih kesuksesan. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berkarya dan mengharumkan nama bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini.